Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little ring. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Simpson Wibowo. Saya berasal dari kelas 10-1. Saya akan menjelaskan materi tentang bab 2 pelajaran PPKN dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah konstitusi. UUD NRI tahun 1945. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan atau negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdirinya sebuah negara. Konstitusi merupakan hukum paling tinggi serta paling fundamental sifatnya dengan tujuan untuk mencapai mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti tertuang dalam pembukaan UUD NRI tahun 1900, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis ini sering disebut juga dengan konferensi. Konferensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam kurung dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. UUD NRI tahun 1949 ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UUD NRI tahun 1945 sendiri terdiri perkembangan mengalami perubahan, yaitu yang pertama pada tahun 27 November 1949. Yang kedua, UUDS tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang ketiga, hingga kembali lagi menjadi UUD NRI tahun 1945 pada 5 Juli 1959. UUD NRI tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali, yaitu secara garis besar perubahan paksa amandemen adalah berikut. Yang pertama adalah mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum, pasal 1 ayat 3, dengan menempatkan kekuasaan sebagai serta kekuasaan yang dilanjutkan atas prinsip dan proses of law. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para negara seperti hakim. Sistem konstitusional berdasarkan pertimbangan dan kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang dasar fungsi masing-masing. Setiap lembaga negara kedudukannya di bawah UUD NRI tahun 1949. Menata kembali lembaga-lembaga yang ada serta membentuk beberapa lembaga baru agar sesuai dengan sistem. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewarganegaraan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. UUD NRI 1949 dalam kehidupan sehari-hari. Pasal dalam UUD NRI tahun 1949 itu banyak yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama adalah pasal yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, pasal 27, pasal yang terkait dengan penemuan hak asasi manusia, HAM, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G. Pasal yang terkait dengan jaminan agama, pasal 29.
Pasal yang terkait dengan bela negara, pasal 30. Pasal yang terkait dengan pendidikan kebudayaan, pasal 31 dan 30. Pasal yang terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pasal 33, pasal 34. Kalau kalian perlu mengetahui isinya, kalian bisa baca di buku paket atau Google ya. Yang selanjutnya adalah norma. Norma menurut KBBI merupakan dua makna, yaitu yang pertama, aturan atau ketentuan. Yang kedua, aturan atau kaidah dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan memperbandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma. Yang pertama adalah norma susila, norma sosial, norma agama, norma hukum. Norma susila adalah aturan pergaulan dalam bermasyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Selanjutnya adalah norma sosial. Norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang meminta tindakan manusia dan pergaulan dengan sesamanya seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Selanjutnya adalah norma agama. Norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Yang selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat dan pemerintah dan atau DPRD di sebagian tingkatan. Norma sendiri ada yang tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis contoh adalah peraturan. Norma tidak tertulis contohnya seperti antar tetangga harus sering membantu jika ada kesulitan. Yang selanjutnya adalah hubungan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta dasar filosofi negara berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh. Pancasila adalah norma dasar yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Maknanya adalah kehendak mencari titik temu dalam menghadirkan kemusyawaratan atau kebahagiaan hidup bersama. Di bawah Pancasila adalah UUD NRI tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 sangatlah erat. 5 sila yang terpati rapi dalam pembukaan UUD tahun 1945. Oleh karena itu pula, pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak bisa diamandemen seperti batu tidak terpatahkan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Seluruh peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Pancasila sendiri tidak terdapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum tertinggi adalah UUD NRI tahun 1945. Nantinya, kalau kita membaca banyak undang-undang dan produk peraturan perundang-undangan yang semua diarahkan untuk menjemahkan UUD tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai hukum yang lebih tinggi lagi. Yang selanjutnya adalah membuat kesepakatan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesepakatan bersama berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebutuhan. Kesepakatan bersama bisa terjadi hanya antara dua orang atau lebih.
Kesepakatan bersama dapat diartikan dengan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan proses penyusunan di antara unsur-unsur yang penting berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola hidup masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan bersama merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama-sama dalam hal proses negosiasi, termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya negara, interaksi sosial. Kesepakatan dapat tertulis dan tidak tertulis.